Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liani Isi, NPM 5021046, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di SD, dengan dosen pengampu Bapak Andri Palen, Magister Pendidikan. Baiklah anak-anak, di sini kita akan membahas tentang buku di kelas 4 SD dengan tema 2, judul bukunya Selalu Berhemat Energi. Pada subtema 1 tentang sumber energi di pembelajaran 1. Baiklah, langsung saja pada pembahasannya. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Salah satunya adalah energi panas matahari. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Salah satu contoh tumbuhannya adalah jagung. Jagung merupakan sumber daya alam yang wajib dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk kita semua, yang nantinya dapat digunakan secara merata, namun harus berhemat atau digunakan secara bijak. Selanjutnya, sebagai sumber daya alam, salah satunya jagung, banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia, salah satunya dengan mengelola dan juga menjualnya. Anak-anak bisa amati gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada gambar jagung bakar. Apakah anak-anak pernah makan jagung bakar? Tentu saja rasanya enak ya. Nah, jagung bakar merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dikelola dan dapat dijual, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi serta nantinya dapat dikonsumsi oleh masyarakat lainnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan jagung tinggi? Jika permintaan jagung tinggi, maka stok jagung yang dimiliki petani akan kehabisan. Dari permintaan yang tinggi, maka petani akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan jagung tersebut. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Agar permintaan terpenuhi, para petani jagung harus membudidayakan jagung di lahan perkebunannya. Di sini dijelaskan anak-anak bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia dikenal karena ikannya dan juga lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Selain itu, gas bumi, minyak, serta logam banyak menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Ada juga sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, anak-anak, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya atau tidak boleh boros saat memanfaatkannya. Baiklah, materi selanjutnya anak-anak ada sumber daya yang dapat diperbaharui. Contohnya ada tumbuhan, hewan, air, dan sinar matahari. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat dikelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Selanjutnya anak-anak ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu contohnya ada minyak bumi, emas, dan besi. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Ada yang tahu anak-anak? Karena jumlahnya sangat terbatas.
Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat dalam menggunakan sumber daya alam ini. Selanjutnya ada pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Apa saja manfaat jagung? Ada yang tahu anak-anak? Jadi, manfaat jagung adalah sebagai makanan pokok pengganti nasi. Selain itu, jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Salah satu contohnya adalah kulit jagung bisa dimanfaatkan sebagai bungkus dodol. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Ya, mari kita cari tahu ya anak-anak. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan kondisi alam yang ada di Indonesia. Berikut persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam. Yang pertama, Sumatera. Sumatera mempunyai banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk tanaman budidaya. Contoh tanamannya ada kopi, coklat, lada, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Nah, selain itu, Pulau Sumatera juga kaya akan hasil tambang, seperti minyak bumi, batu bara, dan juga timah. Selanjutnya, Jawa. Jawa memiliki pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai. Daratan rendah dan daratan tinggi ditanami seperti teh, kopi, dan kinah. Sedangkan dataran rendah yang ada di Pulau Jawa merupakan lahan yang tersubur yang ada di Indonesia. Pesisir Pulau Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, budidaya rumput laut, pertanian garam, dan itu tadi di pesisir Pulau Jawa ya anak-anak. Selanjutnya, Kalimantan. Sebagian besar wilayah Kalimantan adalah daratan rendah. Daratan rendah dengan hutan yang sangat lebat. Hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan-hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam, seperti ditanami kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya ini harus dikelola terlebih dahulu agar bisa dijual. Contohnya, kelapa sawit bisa menjadi minyak goreng, dan karet bisa dijadikan ban, dan juga rotan bisa dijadikan kerajinan tangan. Nah, anak-anak, Kalimantan juga kaya akan sumber penghasilan tambangnya.
Nah, hasil tambang apa yang dimiliki Kalimantan, anak-anak? Ada yang tahu? Nah, Kalimantan memiliki hasil tambang minyak bumi dan batu bara. Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa jagung dan pala. Daerah pantai Sulawesi dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Nah, anak-anakku, jadi sekarang kita akan belajar tentang Papua. Sebagian besar Papua merupakan kebanyakan hutan konversi dan hutan lindung. Hutan konversi adalah hutan yang ditetapkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan pembangunan di luar bidang kehutanan, seperti transmigrasi, pertambangan, perkebunan, peternakan, pencetakan sawah baru, dan lain sebagainya. Sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mengecah banjir, mengendali erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selanjutnya ada sagu. Sagu merupakan sumber daya alam masyarakat Papua. Sagu dimanfaatkan sebagai makanan pokok masyarakat Papua. Biasanya mengelola sagu menjadi papeda. Nah, di sini ada sagu dan yang satunya lagi ada papeda, makanan khas Papua. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua juga salah satu pulau yang kaya akan hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam. Salah satunya ada tambang emas, tambang logam, dan tembaga. Nah, itu tadi video pembelajaran terkait sumber energi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.